Para pemirsa sekalian, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang membantu kita untuk memahami manakah air yang suci, manakah air yang najis. Terutama ketika air tersebut bisa tercampur dengan sesuatu yang suci, ada satu kondisi tercampur dengan sesuatu yang najis. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh penulis kitab Sunan yang 3 dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci. Sifat tahur ini artinya suci dan bisa mensucikan yang lain. La yunajjisu syai'un, dan tidak ada yang bisa untuk menajiskannya. Ada tambahan lafaz dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, dan tambahan ini kata Imam Nawawi disepakati oleh para ulama, dikatakan illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, kecuali kalau air tersebut berubah karena adanya perubahan pada warna, bau ataupun rasanya, pada rasa, bau ataupun warnanya, maka nanti air tersebut itu menjadi najis. Maka dari hadis ini kita bisa ambil kaidah yang pertama, hukum air itu adalah suci. Kita hukum setiap air yang kita lihat, yang ada di telaga, yang ada di danau, yang ada di lautan bahkan, kita hukumi air tersebut itu adalah suci. Kemudian yang kedua, air tersebut bisa berubah dari kesucian tadi kalau pertama bercampur dengan sesuatu yang suci dan itu sifatnya mendominasi dan merubah warna, bau atau rasanya tadi menjadi sesuatu yang lain, tidak lagi seperti air yang sifatnya mutlak tadi, maka airnya itu berarti kita katakan berubah. Dan air yang dikatakan bisa digunakan untuk berwudu yang masih berada dalam sifat mutlaknya, tidak berubah tadi dengan bau, rasa ataupun warnanya, masih tetap kita sebut dengan air. Kemudian kondisi yang kedua, air tadi kecampuran sesuatu yang najis. Ada misalnya air kencing yang masuk dalam wadah berisi air, kemudian berubah bau, rasa ataupun warnanya. Misalnya airnya itu awalnya itu bening, kemudian kecampuran air kencing misalnya, maka berubah ketika itu, maka kita katakan air tersebut najis. Kita hukumi air tersebut itu najis. Namun kalau kecampuran, dan ini menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama, kita tidak pandang ukurannya itu berapa mililiter, berapa liter, atau berapa kula, 2 kula istilahnya. Pokoknya selama air tersebut itu kecampuran dan tidak merubah bau atau rasa ataupun warnanya, maka kita katakan air tersebut itu adalah air yang tetap dalam keadaan suci. Berbeda dengan pendapat sebagian mazhab yang mengatakan bahwasanya dilihat airnya itu 2 kula ataukah tidak. 2 kula itu sekitar 200 liter. Kalau lebih daripada itu berarti aman, kalau kurang daripada itu berarti tidak aman untuk terkena najis tadi. Ya, kita tidak pandang seperti itu karena keumuman hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan ditambah dengan lafaz dari Abu Umamah Al-Bahili yang disepakati oleh para ulama tadi. Maka kaidah ini yang bisa membantu saudara-saudara sekalian untuk memahami air itu seperti apa. Ketika menemukan air di telaga, ketika menemukan air di danau, atau ada di dalam gua misalnya, maka pahami kaidah ini insya Allah akan membantu dan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.